menurut catatan Mahuan ada 3 golongan. Yang pertama golongan orang-orang Cina, seluruhnya Muslim. Yang kedua adalah golongan orang-orang dari Barat, campuran orang Persia dan orang Arab, sudah ada, mereka juga Muslim. Yang ketiga adalah golongan pribumi. Kebanyakan golongan pribumi, ya, hampir semuanya menurut Mahuan orang-orang kafir yang menyembah apa ya? pohon, batu, ibadahnya di gua-gua. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita akan membincang soal sejarah Yai tentang Islam di Indonesia ini. Yang pertama, banyak di kalangan masyarakat itu beredar cerita bahwa pertama kali Islam bisa masuk ke sini ini karena adanya Syekh Subakir itu bisa menumbali itu kisahnya seperti apa lengkapnya? Ya, sebetulnya baruan wajah agak ke belakang itu kisah tentang Syekh Subakir ya, yang itu kita dapati di dalam kitab Musyarrar. Ya. Nah, dari Giri itu. Nah, itu ada satu kisah bahwa Sultan Al-Gabah dari negeri Rum itu mengirimkan 24.000 keluarga ke Jawa. Nah, mereka ingin agar di Jawa itu ada komunitas umat Islam. Ternyata digambarkan di kitab tersebut 24.000 keluarga itu semuanya mati terbunuh. Terbunuh? Ya. Kenapa? Ya. Terbunuhnya? Ya, disebutkan oleh makhluk halus, roh halus, macam-macam lah pokoknya, setan dan hantu, demit dan seterusnya, itulah digambarkan di situ. Kemudian Sultan Al-Gabah itu mengirim lagi 4.000 keluarga di sini. Ternyata 4.000 keluarga itu juga terbunuh, hanya tinggal sisa 200 orang. Nah, disitulah kemudian Sultan Al-Gabah dari negeri Rum ini mengirimkan para ulama yang dianggap punya karoma, kesaktian dan seterusnya itu ke Jawa. Nah, ternyata dari ulama-ulama yang dikirim itu banyak yang terbunuh juga. Hanya satu yang berhasil, yang istilahnya menanamkan tumbal-tumbal di Jawa dengan maksud agar Pulau Jawa ini bisa dihuni umat Islam. Nah, tokoh inilah yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Subakir. Ya, bekas-bekas tempat beliau menanam tumbal itu sekarang masih dikenal dengan nama Petilasan Syekh Subakir. Ya, disebut makam Dowo, ya, makam-makam panjang itu bukan kuburan itu, tapi di mana itu ya? Itu banyak ya di berbagai tempat. Ya, ada di daerah Tuban, di daerah Lasem, kemudian di pedalaman di daerah Blitar, itu banyak tersebar di berbagai tempat ya, sampai sekarang. Dan orang yang tidak yang tidak mengetahui, menduga itu adalah makamnya Syekh Subakir, padahal bukan ya, itu yang disebut makam Dowo atau Petilasan Syekh Subakir, tempat beliau menanam tumbal. Kenapa? Karena di dalam kitab itu disebutkan bahwa Syekh Subakir itu setelah menanam tumbal ya, dia naik ke Gunung Antaka. Gunung Antaka itu Gunung Tidar, Magelang ya, Magelang. Di sana ketemu dengan Dang Hyang Semar ya, itu yang disebut Dang Nyange Jawa ya. Mereka berdua kemudian membicarakan sesuatu ya, yang berkaitan dengan nasib umat Islam yang akan ditempatkan di Jawa. Nah, itulah dalam pertempuran itu kenapa di Gunung Tidar, karena Tidar itu basa Jawa kuno ya,
artinya kematian, gunung kematian. Ya. Nah, termasuk Gunung Antaka. Antaka itu dari bahasa Sanskerta juga artinya juga kematian. Nah, setelah dari situ baru yang namanya Syekh Subakir itu digambarkan beliau kembali ke Persia. Ya, berarti tidak ada makamnya di sini. Kita tidak tahu di mana itu ya. Nah, tapi itulah yang sudah jadi cerita legenda mengakar di sini. Nah, tentang keindahan ini orang-orang yang disebut dikirim Sultan Al-Gabah dari negeri Rum, itu kita hanya mengetahui bahwa tempat namanya Al-Gabah itu adalah di Uzbekistan. Ya, Asia Tengah. Di sebelah utaranya Persia. Ya, tapi tidak terlalu jauh dari situ. Nah, ini kemudian kita kembali ke sejarah. Ternyata akhir abad 9 itu dari wilayah Lorestan, dari wilayah Lor di Persia, itu ada 3 suku ya, yang pindah ke Nusantara. Yang pertama suku Lor, ya, suku Lor. Ini pindah ke Jawa, ya, dan mereka disebutkan mendirikan tempat namanya Loram. Ya, ini kita cari Loram ternyata di Kudus. Ya, kemudian ada lagi tempat namanya Ngeloram juga, kaitannya sama dengan itu. Ya, dan kemudian ada Leran, itu juga Gresik. Gitu. Ya, bukan hanya Gresik, ada beberapa tempat lagi yang namanya Leran juga. Nah, yang 2 itu juga dari wilayah Lorestan itu ada suku Jawana dan Sabankara. Jawana itu masih berhubungan dengan suku Persia di utara, tapi dia masih keturunan Yunani, orang-orang Yunani, Jawana. Nah, itu mereka datang ke Nusantara dan dua-duanya tinggal di Suwarnadipa, di Sriwijaya. Ya, itu. Sumatera. Nah, itu sebabnya cara pandang mereka ya, itu tidak jauh beda ya, karena Islam dengan Buddha itu dalam hal tauhid hampir mirip, tidak ada dewa-dewa macam-macam, itu nggak ada. Nah, berbeda dengan orang Lor yang tinggal di Jawa, dia ketemu dengan kekuasaan besar. Ya, waktu itu kekuasaan Dharmawangsa yang pusatnya di Kota Emas. Nah, ini adalah penganut agama Tantrayana. Ya. Tantrayana itu satu agama pemujaan terhadap Dewi Bumi, di mana dia sebetulnya agama yang berdiri sendiri, tapi kemudian mempengaruhi Hindu dan kemudian mempengaruhi Buddha juga. Tantrayana ini itu yang memang muncul dari India Selatan, enggak dari India Selatan. Kalau yang dari Nusantara asli agama Jawa itu Kapitayan namanya. Nah, itu beda lagi ya itu. Kemudian Sunda Wiwitan ya, kemudian ada Kaharingan, ada Parmalim, ada Marapu, itu agama asli sini. Lokal. Ya, yang oleh orang-orang Belanda diberi istilah animisme, dinamisme. Nah, itu keliru fatal ini sebetulnya. Ya. Nah, itulah kemudian sampai terjadi konflik antara orang-orang Persia di Loram dengan Dharmawangsa. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama Tantrayana yang kemudian bergabung dengan Hindu dan Buddha, yang belakangan kita kenal dengan istilah Siwa Buddha dan sebagainya, itu ada upacara, di mana upacara disebut Pancamakara atau 5M, Molimo. Mamsya, Matsya, Madhya, Maituna, Mudra. Jadi dia bikin lingkaran gitu, tengah-tengahnya ada makanan yang dari daging, kemudian dari ikan yang hidup di air, kemudian ada miras, ya, Madhya, minuman keras, dan setelah itu
mereka melakukan hubungan seksual maimunah. Nah, setelah makan dan melakukan hubungan seksual itu dalam keadaan nafsu perut dan nafsu syahwat sudah terlampiaskan, gitu, mereka tidak ada nafsu lagi. Disitulah mereka melakukan mudra samedi. Nah, mereka meyakini ya, bahwa ketika melakukan upacara itu semua yang abadi itu turun memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, ini memang dalam banyak catatan orang-orang pengamal ajaran Lantrayana ya, itu memang memiliki kesaktian berlebihan mereka. Contoh kesaktiannya ya, dibaca itu pedangnya putus sendiri, tombaknya patah sendiri, panah juga nggak kena mereka. Nah, itu ya. Nah, ini kemudian upacara Pancamakara itu ada beberapa tingkatan. Nah, ya tingkatan yang tertinggi, yang tinggi, yang lebih dari biasa itu ketika dalam lingkaran itu unsur matsya, daging itu diganti dagingnya manusia, makan kanibal gitu. Iya. Yang kemudian matsya, ikan yang hidup di air itu dicari ikan gembung yang beracun, ikan beracun. Madya itu biasanya minuman keras, itu diganti menjadi darah manusia. Nah, itulah dalam upacara Pancamakara itu ada korban orang disembelih di situ, dimakan dagingnya kemudian diminum darah. Ini beberapa prasasti menceritakan itu. Banyak di Nusantara ini. Ya banyak memang. Raja-raja dulu kebanyakan pengamal ajaran itu. Nah, saya kira itulah yang kemudian dicatat oleh kitab Musoror yang muncul belakangan. Orang-orang Islam banyak dibunuh. Karena kalau kita membaca prasasti Loram, ternyata kerajaan Dharma Wangsa itu diserang oleh Raja Worawari dari Loram. Artinya Raja Worawari itu raja kulit merah seperti bunga Worawari itu. Itulah yang disebut pralaya. Nah, nanti setelah itu terjadilah pembalasan yang dilakukan Airlangga, Narotama dan seterusnya itu. Pembantaian itu. Itulah yang kemudian banyak menghabiskan orang-orang ini. Ini yang kemudian dicatat di kitab Musoror, banyak Muslim yang terbunuh di situ, orang-orang luar itu. Dan sampai belakangan pasca zaman Airlangga itu masih terjadi penyerangan terhadap orang-orang Islam yang turun di situ, terutama orang-orang luar. Nah, itulah ketika kita datang ke daerah Gresik, di daerah Leran, ya, Leran itu ada makamnya Fatimah binti Maimun. Itu kuburan tertua di Jawa. Beliau orang Lor juga. Nah, di dalam prasasti batu nisannya di situ kan disebutkan ada makbaroh syahidah. Nah, pertanyaannya kok syahidah itu? Ya berarti mati syahid, mati dibunuh. Oh, dibunuh gitu. Ya, mati syahid. Jadi sisanya ini ya, berarti kan bingung ini kok syahidah kira kan perang atau apa? Iya. Jadi waktu itu pasti gitu. Peristiwa itu yang dicatat di kitab Musoror itu. Jadi nggak gampang dulu. Nah, tapi Jawa minimal sudah ditumbali Syekh Subakir. Artinya orang Islam sudah bisa masuk di sini. Tapi ada versi lain lagi juga ya, selain itu ada yang katanya gunung berapi di sini itu juga sangat meledos gitu loh. Sehingga Syekh Subakir numbalinya juga pakai surat Al-Hadid itu. Gitu enggak ada gitu. Tidak ada gitu. Catatan sejarahnya. Tapi saya kira yang disebutkan 20.000 keluarga yang dikirim Sultan Al-Gaba ke sini itu mati dibunuh siluman. Sebetulnya itu ya penganut ajaran Lantrayana. Karena mereka bisa mengubah diri dari macam-macam. Kira-kira kalau saya Subakir kan sebelum Wali Songo. Oh jauh sebelum Wali Songo. Nah itu. Nah tapi setelah ditumbali Syekh Subakir, rupanya Jawa bisa dihuni umat Islam. Tapi
sepanjang yang kita temukan data di lapangan, orang-orang Muslim pertama yang tinggal di Kepulauan Nusantara, orang-orang Cina. Cina Muslim, semua Cina Muslim itu Pak. Ya. Jadi itu tuh yang kita temukan data itu ada Cina Muslim. Jadi tahun 1292 itu Marco Polo pulang dari Cina karena dia ngabdi kepada Kubilai Khan. Dia pulang lewat laut. Marco Polo singgah di kota Perlak. Nah, di kota Perlak itulah Marco Polo mencatat dia ketemu komunitas orang-orang Cina. Semuanya Muslim. Penduduk pribumi di Perlak itu masih memuja pohon-pohon di Goa Aceh. Itu catatan Marco Polo 1292. Di sini Singosari. Belum, ya antara Singosari Mojopahit. Ya. Ya. Karena Mojopahit 1293. Jadi itu Aceh pun masih Muslimnya orang-orang Cina. Gitu. Ya. Jawa juga sudah mulai ada penduduk Muslim tapi orang-orang Cina yang tertua. Catatan-catatan zaman Mojopahit juga menyebutkan ada orang-orang Cina di sini dan semuanya Muslim. Ya. Ketika Cheng Ho tahun 1405 datang di sini, Cheng Ho juga menemukan bahwa di Tuban ada komunitas Cina Muslim di situ. Nah ini artinya sudah bisa lah istilahnya. Nusantara ini dihuni orang-orang Islam tapi mereka bukan produk pendatang, bukan datang. Ini yang perlu kita kasihkan catatan bahwa orang-orang asing yang pertama kali masuk ke sini itu pertama orang-orang dari Persia, orang-orang Iran. Ya, tapi banyak terbunuh beliau itu mungkin keturunannya juga sudah masih ada. Tapi mungkin sudah berbaur dengan pribumi, sudah kehilangan identitas. Karena itu orang-orang di Pantura itu kan kebanyakan masih menunjukkan bahwa wajah mereka itu masih seperti hidungnya mancung, itu masih ada itu di wilayah utara. Itu kemungkinan bekas-bekas orang dari luar tadi. Nah, cuman perlu kita beri tanda petik, orang-orang lor yang datang di sini itu bukan Syiah, sekalipun dari Persia, tapi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Wilayah Lorestan, provinsi Lorestan sampai saat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada tradisi berjanji. Iya, tradisi semua itu. Nah, itu orang-orang yang sering keliru dipikir, ini orang Syiah enggak. Orang sekarang kadang kalau Iran Syiah pasti Syiah, enggak. Di Iran itu dihormati kok semua. Sampai Majusi penyembah api itu masih boleh di sana. Orang-orang Yahudi juga ada. Karena itu di sana provinsi Lorestan itu orangnya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai saat ini. Jadi generasi pertama tadi yang dari Iran. Iya. Terus berikutnya orang-orang Cina itu yang datang di sini. Jadi itu yang sempat tercatat itu di situ. Karena itu Islam di sini tradisinya cukup kuat tadinya. Pengaruh Persia itu awal karena dia paling lama. Jadi kita ngaji aja zaman dulu masih alif jabar, alif jerei, alif SEO itu kan bahasa Persia. Memang itu tradisi-tradisi itu. Dan itu masih tersisa di dalam tradisi-tradisi yang diwariskan di sini. Nah itu. Jadi itulah bahkan sampai kunjungan Cheng Ho yang ke-7. Cheng Ho itu 7 kali ke Nusantara ini. Berkunjung di sini. Ya. Tahun 1433 Masehi. Cheng Ho waktu itu sudah tua ya, dan dia mengajak seorang juru tulis namanya Mahuan. Mahuan ini banyak mencatat. Di mana dalam perjalanan selama di Nusantara, Mahuan mencatat ketika kapal-kapal armada yang dibawa Cheng Ho itu singgah di pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa, itu
Mahuan menemukan ada 3 golongan manusia, kelompok manusia yang tinggal di kota-kota pelabuhan pantai utara Jawa. Mulai dari Pantai Sunda Kelapa di Jakarta sana, kemudian di Cirebon, kemudian di Tegal, di Semarang, Tuban, dan seterusnya. Itu menurut catatan Mahuan ada 3 golongan. Yang pertama golongan orang-orang Cina, seluruhnya Muslim. Yang kedua adalah golongan orang-orang dari Barat, campuran orang Persia dan orang Arab, sudah ada, mereka juga Muslim. Yang ketiga adalah golongan pribumi, kebanyakan golongan pribumi, ya, hampir semuanya menurut Mahuan orang-orang kafir yang menyembah apa ya, pohon, batu, ibadahnya di gua-gua. Padahal yang saya lihat itu sebetulnya agama Kapitaya. Nah itu. Jadi belum ada Islam pribumi itu. Jadi, belum, istilah ada tapi belum ketemu. Nah itulah. Kemudian kira-kira 7 tahun lah setelah kedatangan Cheng Ho yang terakhir, itu baru ada rombongan dari negeri Campa yang datang ke sini. Ya, itu yang belakangan kita kenal dengan Sunan Ampel dan Sunan Gresik. Yang nanti bentuk Wali Songo. Iya, bentuk Wali Songo itu di situ. Datang ke sini. Campa. Nah, itu awal-awal apa? Penyebaran Islam yang saya kira dengan tempo sangat cepat itu mengubah ini apa peta penduduk Nusantara dari yang sebelumnya bukan Islam tiba-tiba mayoritas. Itu baru kita temukan catatan-catatan itu setelah masa Wali Songo.